Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para orang tua kami, para guru, para sesepuh, para pemuja yang sangat kami muliakan, wabil khusus jajaran pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Ittihad Puri Kartika, kita doakan mudah-mudahan semua guru, orang tua, sesepuh dan para pengurus selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allah terus panjangkan umur beliau untuk bisa menjadi teladan dan penyemangat kita di lingkungan yang penuh barokah, serta para bapak dan ibu jamaah yang kita bersama dalam sisa umur kita ini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing untuk bisa meraih rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah dan sholawat serta salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sekalian yang sangat kami hormati, memang betapa indah ya, apalagi ini lingkungan perumahan. Kalau menurut saya lingkungan perumahan itu lingkungan elit, sebab tidak ada fakir miskin yang tinggal di perumahan. Amin. Tetapi di perumahan ini ya, karena ini kan sudah hampir 10 hari pertama kita puasa dan tarawih. Saya ini kan alhamdulillah sudah beberapa masjid lah yang diberikan kesempatan untuk silaturahmi, tetapi belum ada tuh yang antar sholat tarawih itu baca sholawatnya itu enak, bukan yang lain enak. Artinya beda, karena di masjid ini ada ciri khas. Saya jadi ingat itu. Jadi kalau antar tarawih itu sholawatnya kan enak ya. Apa tadi? Sholatullahi wa salam ala man uqiyal Qur'an. Sholatullahi wa salam ala man uqiyal Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ali baitil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Itu kalau 10 kali enak kali ya? 10 kali selesai jam 12. Ini salawat ini sebenarnya kan kabar gembira gitu ya, bahwa kita semua mengucapkan satu momen yang amat indah. Allah Tuhan kita Jalla Jalaluhu yang menciptakan alam dan seisinya itu mengucapkan sholawat dan salam kepada manusia, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan kepadanya Al-Qur'an.
Baru dilanjutin tuh dengan sahabat-sahabatnya, keluarganya yang penuh dengan kemuliaan, sahabatnya yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi ada satu Bapak Ibu sekalian yang luar biasa, manusia yang kita bacakan sholawat setiap waktu atas perintah Allah, sallu alaihi wasallimu taslima, ini pernah satu ketika itu bersumpah demi Allah. Jadi seorang nabi sebenarnya nggak pakai bersumpah pun al-amin, nggak mungkin orang nggak percaya. Kalau saya bisa jadi perlu sumpah, biar bapak ibu yakin. Bahkan DKM saja kadang-kadang 2-3 kali WA-nya. Udah saya jawab insya Allah, WA lagi. Sekedar mengingatkan. Lama-lama saya jawab demi Allah gitu. Ya nggak ada yang gitu. Ini masya Allah, apa kata Rasul kita? Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la uhibbuka, benar-benar mencintaimu. Siapa ini? Sambil memegang pundak, ternyata ini seorang sahabat. Maka tadi wasahbihi zawil Quran. Masya Allah, ternyata sahabat ini itu dipegang pundaknya, Rasul bersumpah mengatakan, sungguh demi Allah aku sangat mencintaimu. Siapa itu? Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini pejuang luar biasa yang namanya Mu'az bin Jabal itu, waduh, panglima perang yang luar biasa. Panglima perang, hafiz Quran, ini luar biasa. Ketika Rasul mengatakan sumpah demi Allah, apa tuh? Wahai Mu'az, aku akan berwasiat kepadamu. Wasiat apa itu? La tada'anna fi duburi kulli sholatin. Jangan pernah lupa, jangan pernah tinggalkan di akhir-akhir sholat, yaitu ketika sujud. Kenapa? Apa yang kata Rasul jangan sampai dilupakan setiap di akhir sholat untuk dibaca, yaitu katakanlah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Apa semua kita ya? Ya Allah, tolong aku ala zikrika, untuk mudah mengingatmu. Bapak Ibu, saya termasuk ini. Ingat Allah kira-kira gampang apa susah? Di masjid mah gampang. Saya baru masuk masjid udah ngeliat nih yang warna merah nih, berjalan terus. Tapi saya jadi apa? Pertama itu assalamualaikum. Yang kedua langsung Imam tetap Haji Muhammad Afandi Tahir Neribatu kali. Doakan biar sembuh. Iya, bulan puasa jangan sakit, Ustaz, repot. Ya, ini masya Allah, sampai-sampai yang saya katakan tadi, ini kalau kita di luar sholat, itu di luar masjid, ingat Allah itu gak gampang. Lah kalau gampang, gak mungkin Rasul sampaikan kepada orang yang ia dicintainya untuk minta kepada Allah. Cobalah kita berkata, Allahumma ya Allah a'inni, tolong aku. Kalau minta tolong berarti kita posisinya apa? Lemah, kesulitan. Kita butuh pertolongan Allah agar kita ini ingat Allah. Cobalah, enggak usah orang lain, saya sendiri itu ngakuin berat. Di jalanan, coba kita lagi naik motor pelan-pelan, hati-hati, ada air genangan, tiba-tiba mobil sret nyamprok kita. Itu kira-kira istighfar apa nyumpai? Ya jujur aja lah, kira-kira dah gitu. Kita naik motor mau ke arah Pasar Lembang, motor kita baru, NMAX terbaru, tiba-tiba disalip sama motor tua. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Syekh gaya banget, astagfirullah, bohong. Ya, subhanallah, keren ya kan? Ini maka itu butuh pertolongan. Pak, kalau gampang ingat Allah, nggak ada koruptor. Kalau gampang ingat Allah, itu koruptor yang KTP-nya Islam nggak mungkin melakukan itu. Nggak mungkin seorang yang mengatakan pembela Islam, ya barisan pembela Islam, barisan begini begitu, sampai menyiksa orang lain, itu kalau ingat Allah nggak mungkin. Ya,
Nggak mungkin rumah tangga itu berantakan kalau suaminya lagi ingat Allah. Emang ada orang lagi ingat Allah, istrinya lagi zikir, suaminya lagi baca Quran, emang bisa jadi ribut? Kenapa bisa jadi ribut? Ketika dia lupa Allah, maka Allah kasih peringatan tuh di Al-Asr, wala takunu kallazina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang yang melupakan Allah. Ketika dia melupakan Allah, yang rugi bukan Allah. Yang rugi siapa? Kita sendiri. Setelah imam tetap masjid kita ini langsung bahasa Arab. Saya hafal juga yang ketiga. Jadi saya ngapalin ini tadi adi azan, saya ngapalin ini. In ahsantum, betul kan ya? Li anfusikum. Berikutnya terjemahnya. Jika kamu berbuat baik, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita melupakan Allah, yang rugi ya kita. Orang gara-gara lupa sama Allah, anak bisa jadi korban. Saya baru dapat berita tadi, seorang anak perempuan jadi KDRT. Dari siapa? Dari bapak kandungnya. Innalillahi. Gara-gara yang namanya orang lupa sama Allah, suami yang dicintai, yang berangkat cium tangan. Ibu-ibu ada nggak sih? Ada. Ibu-ibu ada, Bu? Oh ada. Gak mungkin. Orang ketika dia itu ingat Allah, yang ketika dia ingat suaminya dicium tangan, pagi-pagi dibikinin kopi, mau makan sudah dimasakin, gak mungkin tega dia bekep. Ada kan terjadi istri membekap suami sampai mati, ada kan? Hati-hati Pak. Dicekek pakai bantal bukan? Ada kan begitu ya? Setelah itu dibakar, ada setelah itu dimutilasi. Kenapa bisa begitu? Istri sedang lupa sama Allah. Ada nggak suami memotong leher istri? Kenapa sampai dilakukan? Pasti ketika itu dia sedang lupa sama Allah. Makanya Pak, ini kita Ramadan, doa ini lagi masuk banget. Kita Ramadan banyakkan ingat amal lupa dibanding di saat di luar Ramadan. Karena kira-kira nih, ini kalau jujur aja Bapak Ibu, ini jam segini nih di luar Ramadan masjid ada orangnya enggak? Di luar Ramadan. Di luar Ramadan habis sholat Isya berapa banyak sholat sunnah Bapak? Dia aja lewat. Iya kan ya? Tapi di Ramadan berapa rakaat sudah tadi? 8 rakaat, bentar lagi tambah 3 lagi, Masya Allah. Kenapa? Karena di sini kita sedang banyak mengingat Allah. Ntar sampai rumah, saya yakin banyak yang gak langsung tidur. Ngapain? Buka dulu. Buka lanjut kan ya? Ya ini Pak, salam dari Pak Kiai Sadi. Kenapa banyak orang sholat tarawih itu? Maaf ya, sholat tarawih itu kenapa kalau udah minggu kedua, ketiga dan keempat itu masjid mulai kosong, mulai kurang, gara-gara apa? Nah itu bukanya banyak, akhirnya perutnya kenyang. Kalau perut kenyang enaknya ngapain? Alhamdulillah. Enaknya tidur. Makanya saya berpikir tuh, daripada tadi saya yang imam, mendingan mantu saya yang imam lah. Kalau saya bacaan saya kurang kenceng ya kan. Apalagi di masjid-masjid tertentu, itu kayaknya kalau bacaan model tadi itu ditinggal itu. Habis waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Ya lama dah, kagak asik. Yang ditunggu apa biasanya? Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Cakep ya? Cakep. Bukan pesen Pak, kalau terawih pesen tolong imamnya bisa aman. Ya udah 8 rakaat dimulai inna a'tainah. Ya Allah. Nih, ya. Jadi di Ramadan ini Pak, bulan yang luar biasa, kita ini mudah untuk mengingat Allah. Yang kedua, wa syukrika. Gampangan syukur apa gampangan ngeluh kira-kira Pak? Gampangan ngeluh. Maghrib lama amat ya. Ya kan? Baru aja sahur udah imsak. Gampangan ngeluh. Duh, lebaran makin dekat aja. Ya kan ya? Saya ditanya Pak kemarin betul kata Pak. Sorry. Kemarin saya ngisi di YKPP di depan Brimob Kuitang dekat Tugu Tani, ada Gunung Agung, sininya Wali Songo, tengah-tengah ada YKPP. Sekarang berganti namanya YPPSDP. Ya itu dari Kementerian Pertahanan kalau nggak salah itu. Sekarang udah YPPSDP.
Kalau saya rutin Senin sama Kamis di situ. Itu ada pertanyaan dari seorang jamaah karyawan yang ditanyakan, Pak Ustadz, yang namanya syukur itu kan ketika kita diberikan nikmat. Kira-kira kalau kita dalam keadaan musibah, itu bisa nggak Ustadz bersyukur? Saya ditanya begini Pak, nggak pakai ayat. Saya jadi ingat orang-orang Jawa. Orang Jawa yang benar tapi mudah-mudahan semuanya benar ya. Itu orang Jawa, pernah saya tuh di Arinda. Itu tabrakan, ketika kita jenguk, jawabannya apa? Gimana keadaannya? Alhamdulillah masih untung. Masih untung. Padahal motornya ringsek, ya badan pada lecet, dia ngomong apa? Alhamdulillah masih untung, waktu saya jatuh itu mobil nggak ada yang ngebut. Kalau itu mobil ngebut saya kelindas, apa jadinya saya? Padahal habis kecelakaan, motor ringsek, badan lecet-lecet, tapi masih ngomong apa? Alhamdulillah. Berarti apa? Saya berani jawab kemarin. Orang kalau dia ingat sama Allah, itu syukurnya itu lebih banyak ketimbang kuburnya. Untung mulu, kebakaran aja masih alhamdulillah anak saya pada keluar semua. Andai anak saya ada di dalam, angus anak saya. Padahal rumahnya sudah angus, tapi masih ngucapin ini udah buka puasa sama lontong, bihun, bala-bala masih ngeluh. Ya, bisa terjadi kayak begitu. Kan aneh, orang kebakaran masih alhamdulillah. Orang buka puasa masih ngeluh. Ya Allah, buka puasa dari dulu kagak berubah. Ya Allah. Tapi biasa sih yang ngeluh itu buka puasa atau sahur. Yang bisa mudah kita nonton dulu buka puasa atau sahur? Sahur. Kalau sahur pahit banget mulut ya. Ya Allah, makanya mau nggak sahur nggak pahit? Ikut saya. Beneran nih Pak. Saya kan tiap malam itu terawihnya itu bisa 2 kali saya, nggak masalah untuk langsung kan? Ya, saya terawih di sini, habis tugas dimanapun itu pasti saya harus sampai ke Tanjung Burung Masjid As-Samawat. Itu terawih dimulai setengah 12 Pak Kiai Sadi sudah mimpin zikir. Jam 12 langsung qiyaman sholat terawih. Sama dengan di sini 8 rakaat. 1 rakaat itu 1 halaman, bukan hafal, baca taruh Quran besar, ya. Itu dibaca 1 halaman 1 rakaat. Sekitar selesai itu setelah kultum dan witir rata-rata di atas jam 2. Jam 2 langsung makanan disajikan. Itu mulut nggak ada pahit karena belum tidur. Kenapa kita pahit? Karena habis tarawih kita tidur. Bangun dipaksain, kasihan istri udah capek-capek masak. Kita bangun, pahit nggak kira-kira? Pahit. Makanya nggak boleh kita mengeluh nih. Wa syukrika, mudah-mudahan kita tambah syukur. Karena kalau orang syukur itu saya bilang tadi udah ringsek, dia lecet masih alhamdulillah. Berarti la azidannakum. Ketika dia bersyukur nikmat ditambah, ada aja kelihatan yang positif. Tapi kalau wala in kafartum inna azabil syadid, kalau dia kufur azab Allah pedih. Pedihnya bukan cuma di akhirat, di dunia hati kagak bakalan terasa tenang. Keluarga juga gak bakalan nyaman kalau deket yang tidak bersyukur. Wa husni ibadati, terbukti malam ini kita dikasih kesempatan ibadah dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan ya di bulan suci Ramadan ini pesan Rasul kepada Mu'az bin Jabal pun kita baca dan kita amalkan, yaitu Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar mampu ingat, mampu syukur, mampu ibadah yang terbaik. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan buat kita semua, dan sisa puasa esok Allah bimbing kita bisa puasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh ketakwaan, dan mudah-mudahan lepas Ramadan kita menjadi orang yang bertakwa, yang diampuni dosa kita yang telah lalu oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.